Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, amin. Wah anak-anak, kisah umat Allah makin seru. Mari kita sebutkan tulah-tulah yang sudah kita pelajari. 1. Air menjadi darah. 2. Katak. 3. Nyamuk. 4. Lalat pikat. 5. Penyakit sampar pada ternak. 6. Bara. Dan Fir'aun tetap tidak taat kepada Allah untuk membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Fir'aun tidak peduli, tidak taat terhadap kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa Allah Israel adalah sang penguasa alam semesta dan bukan dewa-dewa Mesir yang disembahnya. Fir'aun terlalu sombong untuk mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang hidup. Meski demikian, Allah membiarkan Fir'aun tetap hidup setelah ke-6 tulah dahsyat itu. Alasannya supaya Fir'aun dan seluruh bumi tahu nama Allah masyhur di seluruh bumi. Kisah benar ini tertulis dalam kitab Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Kita baca bersama-sama ayat 14 sampai 16. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihat kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Aduh, apa itu? Hujan es dan hujan api, banyak yang mati, hewan-hewan juga mati, tumbuh-tumbuhan menjadi rusak, mengerikan sekali. Untung kita selamat, untung kita mendengar perkataan orang Israel. Lihat, ada hujan di luar, tapi aneh hujannya, hujan es yang besar-besar, bukan hujan biasa. Lihat, ada kilat yang menyambar-nyambar, disertai api yang turun dari langit. Aduh, sungguh mengerikan sekali. Ada banyak orang yang tertimpa dan mati, ternak dan tumbuh-tumbuhan juga. Setiap tulah semakin sulit. Dan inilah tulah yang ke-7, hujan es. Nah, anak-anak, sesuai firman Tuhan, tulah hujan es tidak terjadi di tanah Goshen, tempat orang Israel tinggal. Sebab Allah setia memelihara umatnya. Tulah ke-7 yang menimpa seluruh tanah Mesir adalah sangat dahsyat dalam sejarah bangsa Mesir. Tetapi Alkitab mencatat peristiwa tulah yang mengerikan ini ada beberapa orang Mesir yang takut akan firman Tuhan dan mentaati perintah Allah untuk menyelamatkan tanah dan pekerjaannya, sehingga mereka selamat. Nah, melalui peristiwa tulah ke-7 ini kita dapat belajar bahwa dosa sangat-sangat serius, karena dosa adalah melawan perintah Tuhan dan kita menjadi musuh Allah. Fir'aun menunjukkan pemberontakannya terhadap Allah sejati, Allah yang hidup. Fir'aun berdosa, termasuk kamu dan saya adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah penuh belas kasihan melalui setiap tulah yang terjadi. Allah ingin Fir'aun dan bangsanya percaya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sejati, Allah yang hidup, dan dewa-dewa Mesir adalah Allah palsu, Allah yang mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak, kita bersyukur bahwa kamu dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Allah yang sejati dan Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Melalui iman yang Tuhan anugerahkan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang menghapuskan semua dosa kita,
memberi kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita memiliki hati yang lembut, bisa melihat setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, mau susah atau senang, membuat kita makin bertobat dan berubah, dan makin mengenal Allah yang benar. Contohnya, waktu kita sakit, kita mengenal Tuhan yang menolong. Waktu kita tidak taat kepada orang tua, kita mengenal Allah yang menegur, menjadi anak yang baik. Hidup bagi Kristus. Habatus, maukah anak-anak mentaati Tuhan dalam seluruh hidupmu? Mau ya anak-anak? Nah, buat anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan mau hidup bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Habatus Renungan